Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Suara yang tidak biasa itu seperti kilatan petir yang berulang kali menyebar dan bergema di dalam lubang hitam. Sesaat kemudian, lingkungan yang agak gelap tiba-tiba menjadi cerah. Suhu di udara juga naik dengan cepat. Aura yang sangat menakutkan dan kuno perlahan-lahan muncul dari dalam lubang hitam. Akhirnya itu tampak seperti kilat yang merobek malam yang gelap, meletus dari kegelapan yang nyaris tak ada habisnya. Wajah Xiaoyan menegang saat dia melihat keluar dari lubang itu. Pada saat ini area yang berada 2 meter di atas lubang telah menjadi sangat terdistorsi. Meskipun ruang menjadi sangat terdistorsi, orang tidak bisa melihat apapun menggunakan mata telanjang. Selain ruang yang terdistorsi dan suara mendesis yang berulang, seluruh area menjadi sedikit aneh karena adegan ini. Wajah penatua Liu juga sangat serius. Dia berulang kali menarik Xiaoyan dan melangkah mundur. Ketika matanya melihat ruang yang terdistorsi, ketakutan melintas di sana. Meskipun dia tidak bisa melihat apa sebenarnya yang ada di sana, dia juga telah mendengar beberapa hal setelah menjadi penatua di menara selama bertahun-tahun. Karena itu dia juga tahu betapa menakutkannya hal dalam kegelapan yang dalam itu. Mata telanjang tidak bisa melihat apa-apa, tetapi sepasang mata Xiaoyan yang ditutupi oleh inti api teratai hijau mampu dengan jelas melihat hal menakutkan yang muncul dari dalam lubang gelap itu. Segera tubuhnya yang sedang diseret oleh penatua Liu tiba-tiba menegang. Dengan mata yang mengandung api berwarna hijau, Xiaoyan jelas melihat bahwa benda yang dengan kasar muncul dari kegelapan tak berujung sebenarnya adalah ular sanca api yang sangat besar, dengan tebal lebih dari 10 meter dan memiliki panjang yang tidak diketahui. Tubuh ular api itu ditutupi oleh api yang bengkok. Itu melebarkan mulutnya yang besar. Taring yang sebesar paha Xiaoyan membawa riak yang terdistorsi. Sepasang mata segitiga besar memiliki api yang tak terlihat yang berulang kali dimuntahkan darinya. Api ini bukan hal asing bagi Xiaoyan. Ini karena dia telah merasakan kepahitan nyala api ini sebelumnya. Tentu saja, hal yang muncul di hatinya hanyalah gumpalan api tak berbentuk. Dibandingkan dengan piton yang sangat besar ini, yang tampaknya sepenuhnya diaglomerasi dari api, apa yang dia rasakan sebelumnya tidak diragukan lagi. Perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Saat dia merasakan kekuatan ular sanca api, Xiaoyan tidak ragu bahwa bahkan elit Dou Huang kemungkinan akan langsung berubah menjadi abu seandainya tubuhnya bersentuhan dengan itu. Ular api membawa raungan ganas yang melesat keluar dari kegelapan. Namun saat hendak mencapai titik 5 meter di atas pintu masuk lubang hitam, ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Dengan bantuan nyala api hijau, Xiaoyan samar-samar bisa melihat bahwa ruang di sekitar lubang hitam tampak menjadi sangat terdistorsi karena membentuk kandang spasial pada saat ini. Ular api yang tak terlihat mungkin memiliki kekuatan besar, tetapi ketika bertabrakan dengan pengekangan spasialnya, itu hanya menyebabkan kurungan sedikit bergetar. Tidak ada efek lain. Menyadari bahwa sia-sia mencoba membebaskan diri, ular sanca itu sedikit gila. Api yang tak terlihat menyembur keluar dari mulutnya yang besar ke segala arah dan berulang kali membakar kandang ke ruangan.
Sayangnya tidak peduli bagaimana itu terbakar, kandang ruang itu masih berdiri dengan kokoh. Setelah berjuang keras untuk sementara waktu, ular api yang tak terlihat itu akhirnya menyerah. Itu menghadap ke langit dan mengeluarkan suara mendesis yang berisi kemarahannya. Setelah itu orang hanya bisa melihat ruang itu berulang kali terdistorsi ketika ular api sekali lagi menjadi lemah lembut dan masuk kembali ke dalam lubang yang gelap. Ketika ular api menghilang, segel ruang akhirnya menjadi lebih tipis dan akhirnya menghilang. Penatua Liu menghela nafas lega ketika dia merasakan suhu di sekitarnya turun. Dia bergumam, "Itu sudah dekat, tapi mengapa benda ini tiba-tiba terbangun?" Gumam Penatua Liu. Di sampingnya, Xiaoyan secara bertahap pulih dari keterkejutan. Api berwarna hijau di matanya dengan cepat menarik diri ketika dia bertanya dengan suara serak. "Penatua Liu, itu benda apa itu?" tanya Xiaoyan. Dari pertanyaan Xiaoyan, wajah Penatua Liu menjadi serius saat dia memperhatikan Xiaoyan. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan memberitahu orang lain tentang apa yang Anda lihat hari ini. Awalnya siswa tidak diperbolehkan untuk berada sedekat ini dengan wilayah tengah menara. Hari ini saya telah mengabaikan tugas saya. Untungnya giliranku untuk bertugas hari ini. Kalau tidak, pasti akan ada masalah yang tak terhindarkan," ucap Penatua Liu. Xiaoyan mengangguk ketika dia melihat wajah serius Penatua Liu. Dia merentangkan tangannya dengan polos. "Aku tidak melihat apa-apa. Hanya saja saya tiba-tiba merasakan suhu naik. Selain itu ada beberapa suara yang datang dari lubang itu," ucap Xiaoyan. "Itu bagus jika kamu tidak melihat apa-apa. Ada beberapa hal yang sebaiknya Anda tidak ketahui. Yang terbaik adalah Anda tidak datang ke sini di masa depan. Kalau tidak, jika Anda ditemukan, Anda akan dihukum bersama dengan tetua yang bertugas," ucap Penatua Liu. Penatua Liu menghela nafas lega. Dia tidak meragukan kata-kata Xiaoyan. Bagaimanapun bahkan dia sendiri tidak bisa melihat hal yang menakutkan itu. Dia hanya bisa mengandalkan persepsinya tentang distorsi dan kelengkungan ruang untuk menilai seperti apa bentuk makhluk tak kasat mata ini. Mendengar ketegaran dalam suara Penatua Liu, ekspresi Xiaoyan juga tanpa sadar berubah. Segera dia buru-buru mengangguk. "Baiklah, ayo pergi," ucap Penatua Liu. Ekspresi Penatua Liu menjadi sedikit lebih hangat ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia sekali lagi melirik lubang yang dalam tanpa dasar dengan rasa takut yang tersisa sebelum membalikkan tubuhnya dan berjalan pergi. Xiaoyan sekali lagi mengangguk. Setelah itu dia mengikuti Penatua Liu. Ketika dia hendak berbelok di tikungan, dia memiringkan kepalanya dan melihat lubang hitam tanpa dasar itu yang sekali lagi turun ke dalam keheningan. Jantungnya sedikit terkejut ketika dia bergumam pelan, "Apa sebenarnya benda itu? Aura itu terlalu kuat. Ruang spasial itu juga terlalu besar. Sebenarnya tidak ada reaksi sedikit pun di bawah kehancuran yang disebabkan oleh hal yang menakutkan ini. Menara pemurnian Ki Api Langit ini memang diisi sepenuhnya dengan misteri," gumam Xiaoyan. Setelah keluar dari wilayah tengah, Penatua Liu juga memulihkan ketenangannya sebelumnya. Dia sekali lagi membawa Xiaoyan untuk berjalan hati-hati di lantai pertama di dalam menara. Dimanapun dia lewat, dia akan berulang kali berbicara tentang beberapa aturan di dalam menara dan hal-hal lain yang perlu diwaspadai. Banyak hal sepele membuatnya tampak seperti orang tua biasa. Ketika mereka berjalan, mereka sesekali bertemu dengan beberapa siswa. Ketika mereka melihat Xiaoyan yang sedang berbicara dengan Penatua Liu, mereka semua sedikit terkejut. Karena status dan identitas tetua penjaga menara ini, mereka biasanya sangat keras terhadap siswa. Karena itu banyak siswa yang menghormati dan takut pada mereka. Selain beberapa siswa yang lebih tua yang memiliki kekuatan yang cukup besar, jarang mereka melihat
Penatua memperlakukan siswa baru dengan sopan. Semua tatapan kaget di sepanjang jalan juga menyebabkan Xiaoyan memahami pencegahan yang dimiliki Penatua Liu di sini. Seperti kata pepatah, seseorang akan dapat bekerja lebih baik jika seseorang memiliki seseorang di pengadilan kekaisaran. Sekarang dia baru saja tiba. Tentu saja yang terbaik baginya untuk dapat membentuk beberapa koneksi. Tidak peduli seberapa besar potensinya, setidaknya dia hanyalah seorang dadoshi. Kekuatan semacam ini benar-benar tidak memiliki apapun yang dipuji di mata Penatua Liu yang telah mencapai kelas doang. Xiaoyan, fraksi Gerbang Pan Anda baru saja dibentuk. Saya merekomendasikan ketika Anda semua memasuki menara pemurnian Ki Api Langit, untuk saat ini Anda tidak boleh mencoba untuk merebut ruang pelatihan kelas tinggi, ucap Penatua Liu. Penatua Liu tiba-tiba berkata dengan senyum samar. Xiaoyan kaget ketika dia mendengar ini tetapi segera mengangguk. Dia juga memiliki pemikiran seperti itu. Selama waktu kecil ini bahwa dia telah memasuki akademi dalam, tidak diragukan lagi akan menyebabkan lebih banyak orang yang tidak puas dengan Gerbang Pan ini dari mereka jika mereka ingin menduduki area pelatihan terbaik. Kemungkinan ketika kelompok mereka memasuki tempat itu, akan ada beberapa fraksi yang akan datang dan mengusir mereka. Dibandingkan dengan fraksi yang lebih tua, selain Xiaoyan dan beberapa dadoshi, sebagian besar yang lain tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan fraksi yang lebih tua. Terlebih lagi dalam pertarungan antar fraksi semacam ini, hanya dengan mengandalkan beberapa dari mereka, niscaya akan gagal mendapatkan efek membalikkan keadaan. Karena Akademi Dal memiliki beberapa peraturan, kami tetua penjaga menara ini tidak dapat ikut campur dalam pertarungan antara siswa untuk ruang pelatihan. Karena itu selama tidak ada kematian yang terjadi, kami tidak akan melakukan intervensi sebagian besar waktu, ucap Penatua Liu. Penatua Liu merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata lagi, namun selama satu Dowling dapat dengan cepat muncul di gerbang Pan Anda akan memiliki kualifikasi untuk diperingkatkan di antara fraksi tingkat kedua dari Akademi Dalam. Pada saat itu Anda dapat pergi dan berpartisipasi dalam pertarungan untuk ruang pelatihan. Saya pikir ini harus segera mengingat potensi Anda, ucap Penatua Liu. Memiliki Dowling yang kuat hanyalah fraksi tingkat kedua. Lalu bukankah itu berarti harus ada elit doang yang hadir agar dianggap sebagai fraksi tingkat atas? Xiaoyan bertanya dengan heran. Hahaha, itu tidak benar-benar terjadi. Biasanya jika 3 atau 4 Dowling yang kuat muncul dalam satu fraksi tunggal, itu dapat dianggap sebagai fraksi tingkat atas, ujar Penatua Liu. Penatua Liu menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Dengan bakat Xun Er dan 2 lainnya, kemungkinan mereka juga tidak akan membutuhkan banyak waktu. Tampaknya gerbang Pan di masa depan perlu tetap merendah untuk sementara waktu. Selama mereka menunggu sampai mereka berempat maju ke kelas Dowling, semuanya akan membalik. Namun sebelum ini mereka hanya bisa dengan tenang meringkuk. Ketika mereka berbicara dan berjalan, Xiaoyan dan Penatua Liu tiba di pintu masuk. Wu Hao yang masih di tempat ini juga terbangun dari keadaan tidak sadar. Dia berdiri dengan bingung di tempat dan hanya menghela nafas lega ketika dia melihat sosok Xiaoyan. Melihat Wu Hao berjalan dengan cepat, Xiaoyan tersenyum kepada Penatua Liu dan menangkupkan tangannya dan berkata, Penatua Liu, terima kasih banyak atas pelajaran Anda. Mari kita berhenti di sini hari ini. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang lagi untuk meminta saran Anda, ucap Xiaoyan. Hahaha,
Bukankah kamu berencana untuk berlatih di sini sebentar untuk hari ini? Ucap Penatua Liu. Penatua Liu tersenyum dan bertanya, "Gerbang Pan saya baru saja didirikan. Saya harus kembali dan membantu mengelolanya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum ketika dia menolak niat baik Penatua Liu. "Ya, itu benar. Fraksi baru sangat lemah. Anda memang akan sibuk." Penatua Liu tersenyum dan mengangguk tanpa bersikeras. Tatapannya menyapu sekelilingnya ketika dia berbicara dengan tawa lembut. "Lain kali Anda membawa orang ke tingkat pertama untuk berlatih. Saya akan membantu Anda menemukan tempat terbaik di antara ruang pelatihan kelas menengah. Pelatihan di tempat itu tidak akan jauh lebih buruk daripada pelatihan di ruang pelatihan kelas tinggi," ucap Penatua Liu. "Ada juga ruang pelatihan yang baik dan buruk dari kelas yang sama?" Xiaoyan agak terkejut ketika dia mendengar ini dan lalu bertanya, "Hahaha, itu wajar. Namun seorang siswa biasa akan mengalami kesulitan besar dalam menemukan hal-hal ini. Hanya kita tetua penjaga menara yang memahami perbedaannya." Penatua Liu tertawa dengan bangga. "Dalam hal ini terima kasih banyak Penatua Liu." Xiaoyan mengangguk terkejut. Dia sekali lagi menangkupkan tangan ke arah Penatua Liu sebelum berbalik dan melangkah ke arah Wu Hao sebelum dia berjalan keluar. Penatua Liu membelai janggutnya saat dia memandangi dua punggung yang telah menghilang dari pintu masuk menara. Dia bergumam, "Api surgawi, itu benar-benar tak terduga. Bangkitnya Akademi Dalam bergantung pada hal semacam itu. Tapi sekarang, seorang lelaki kecil yang bahkan belum berusia 20 tahun sudah memiliki objek misterius semacam ini untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar orang yang sangat beruntung, sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa menahan cemburu," gumam Penatua Liu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.